Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selambari TV? Senang sekali nih ya, Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Sebaiknya Anda Tahu. Nah, di Sebaiknya Anda Tahu kita akan memberikan informasi yang menarik dan juga penting kepada pemirsa Selambari TV di rumah. Nah, kali ini kita sudah mendatangkan seorang narasumber bernama Bapak Hamam Santoso. Halo Bapak, apa kabar? Bagus Sekali. Semangat Pak ya tentunya. Wah, luar biasa. Luar biasa untuk hadir ke Selambari TV kali ini Pak ya. Oke. Dan perlu diketahui juga bahwa Bapak Hamam Santoso ini merupakan Kabid Kebudayaan di Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Musirawas dan juga merupakan pimpinan produksi dari tim kesenian Kabupaten Musirawas di ajang Festival Sriwijaya yang ke-28 tahun 2019 di Palembang kemarin. Nah Bapak, ini kan Kabupaten Musirawas ini mendapat juara umum Pak. Ya, luar biasa sekali. Coba bisa diceritakan proses atau pengalaman Bapak kemarin sebagai pimpinan produksi. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum pemirsa, selamat Waalaikumsalam warahmatullahi bertemu kembali dengan saya lagi. Oke. Saya akan bercerita kenapa kita sampai juara umum ya. Benar. Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sekali Pak ya. memang awal kegiatan kita tidak nyangka sama sekali, karena dengan persiapan yang hanya 10 hari ya, saat itu lagi puasa. Kemudian otomatis nggak bisa berlatih. Jadi mulai tanggal 28 Juni itu kita buat tim untuk Festival Sriwijaya, karena memang kita sangat sulit dalam menentukan tim itu, tapi karena kita udah punya kawan-kawan tim yang lama, jadi yang udah berpengalaman banyak, kita kumpulkan lagi baik penata tari, penata musik maupun sutradara teater, kita kumpulkan dan kita bersepakat untuk membuat tim ini bisa jadi baik gitu. Jadi kita setelah Lebaran mulai tanggal 10 kita udah mulai latihan dengan tim yang sudah kami tata tadi. Tentu saja ini juga masukan-masukan dari kawan-kawan lain ya. Dari Ibu Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Musirawas, Bu Novi, itu juga kita memberikan masukan-masukan harus seperti ini. Kemudian didukung oleh Pak Bupati juga, Kepala Dinas juga bagus, kemudian rekan-rekan kami yang di kantor juga membantu sepenuhnya, sehingga tim ini jadi solid dalam waktu persiapan yang enggak terlalu lama, tapi bisa meraih Juara umum lah, begitulah kira-kira ya. Pak, ya. Memang sebetulnya kami nggak mengharapkan itu, cuma kami tekankan pada kawan-kawan kita tampil baik, kita tampil mungkin, maksimal, Pak, ya. kita tetap semangat. Jadi kita akan tampil sebaik-baik mungkin. Dan karena memang kawan-kawan udah lama bergabung, cuma persiapan untuk festival ini memang sedikit sekali. Jadi apapun yang terjadi kita harus tampil maksimal. Iya, mestinya kayak gitu kan, kita selalu tekankan itu, meskipun ada penari yang baru masuk, ada yang penari lama, tapi karena latihannya kadang-kadang sampai jam 1 malam, dari jam 2 siang, jam 1 malam, itu terus hampir tiap malam setelah Lebaran. Jadi memang karena tari teater maupun lagu ini betul-betul memerlukan fisik yang bagus, anak-anak. Ketahanan fisik mereka harus bagus, kalau enggak KO pasti. Tentunya. Lalu apa saja Pak yang ditampilkan pada Festival Sriwijaya kemarin? Iya, jadi di Festival Sriwijaya kemarin kita menampilkan 3 jenis senian. Yang pertama lagu daerah, yang kedua tari kreasi daerah, kemudian yang ketiga teater. Jadi lagu daerah, kami mengambil lagu daerah yang baru, yang belum pernah ditampilkan dalam lomba event apapun, berjudul Cempaka Putih. Itu lagu daerah dari Kabupaten Musirawas. Itu bercerita tentang adat istiadat kebudayaan yang di Musirawas ini, karena memang budaya tradisi ini akar dari budaya nasional. Jadi bahwa budaya Musirawas ini sebagai
pusaka negeri, Benar sekali. pusako negeri ya. Jadi kita bercerita tentang itu tapi lewat lagu. Ini dibawakan oleh Rizky Kurnia. Oke. Ya, kita berhasil meraih juara 2 saat ini. Oke, luar biasa sekali. Kemudian yang tari, Tari. kita tari juga meraih juara 2. Kita menampilkan legenda Turak. Legenda Turak. Iya, kalau saya bercerita banyak nanti. Legenda Turak itu. Jadi Mungkin ini secara outline-nya Pak ya. Iya, Di iya, segmen ini kedua kita akan nanti. melanjutkan lagi. Iya. Oke. Lalu untuk teater? teater kita bercerita tentang Murai Bertaji. Murai Bertaji. Iya. Jadi sutradaranya Pak Samsur Rizal. Murai Bertaji itu bercerita tentang seseorang yang mengalami kecelakaan sungai di perkampungan suku anak dalam, di suku Murai Bertaji itu namanya. Jadi anak itu setelahnya mau melakukan penelitian atau touring atau apa, tiba-tiba dia kecelakaan jatuh pingsan di sungai. Yang sungai itu merupakan adalah urat nadi suku anak dalam situ, dalam mencari ikan dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba kok ada sosok gitu loh. Itu yang nemukan itu apa, gadis-gadisnya, deheknya ya. Gadis-gadis itu nemukan pemuda itu. Saat lagi mencari ikan dan ini tiba-tiba kok nemukan sosok pemuda. Tampan nggak Pak ini diceritakan? Tampan banget. Oh, tampan sekali. Jadi ya otomatis secara naluriah ya mungkin ya meskipun mereka anak dalam kan rasa senang itu pasti ada karena memang lain anak ini kok bajunya bagus, kulitnya putih, bersih. Benar itu sekali. tiba-tiba terdampar di situ celananya jeans sementara mereka kan pakai pakaian-pakaian Pakaian adat itu Pak ya, pakaian suku anak dalam. Oke. Yang kalau di kita tengok ini jadi hanya kayak gitu kan. Dan mungkin untuk para gadis di sana ini ya, wow luar biasa sekali dapat menemukan pemuda yang tampan gitu. Mungkin kalau nggak tampan dibiarkan Pak ya. Nggak tahu juga, tapi kayak gitu ceritanya itu cerita. Jadi ceritanya ceritanya iya. pemuda yang tampan. Oke Pak, kita bisa break sebentar Pak ya. Nanti kita bisa. Ini perbincangannya sangat luar biasa Pak ya. Oke pemirsa Selambar TV di rumah, jangan beranjak kemana-mana, tetap di Selambar TV. Oke, para pemirsa SIL TV, nama saya Duki Abadianto. Saya di Festival Sriwijaya tahun 2019 ini sebagai penata setting atau biasa disebut dengan properti, di mana proses penggarapan properti untuk kegiatan Festival Sriwijaya ini kurang lebih memakan waktu 1 minggu. Di mana properti yang saya siapkan adalah pertama properti tari dan properti teater. Di mana properti tari kita membawa tentang judul tari turak yang kostum dan pakaiannya serta peralatan-peralatannya memang kita buat sendiri dengan tim-tim saya. Dan juga ada properti teater, di mana properti teater itu semuanya mengambil setting atau latar belakang tentang kehidupan suku anak dalam, di mana ada peralatan-peralatan tradisional yang saya buat dan juga senjata-senjata yang saya buat di situ. Adapun dalam kegiatan ini, dalam Festival Sriwijaya 2019 ini, kebetulan saya dipercaya oleh Dewan Juri sebagai penata artistik terbaik 1 yang hasil seleksi dari 14 kabupaten kota yang dalam Festival Sriwijaya. Itulah sedikit cerita tentang Festival Sriwijaya, khususnya di bagian properti atau setting dalam kegiatan Festival Sriwijaya 2019. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Kabupaten Musirawas yang telah mempercayakan saya sebagai penata setting dan properti di Festival Sriwijaya 2019. Ucapan ini saya berikan kepada Bupati Musirawas yaitu Bapak Hendra Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta Kabid Kebudayaan yaitu Bapak Hamam Santoso atas kepercayaan yang diberikan kepada saya
sehingga saya bisa berhasil dan sukses dalam kegiatan Festival Sriwijaya 2019 ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musirawas sempurna. Oke, terima kasih pemirsa Selamat TV, masih bersama Widya di Sebaiknya Anda Tahu kali ini, dan tentu saja masih bersama Bapak Hamam Santoso. Iya. Oke, masih semangat Pak? Oke, masih luar biasa. Oke Pak, kita melanjutkan perbincangan kita tadi. Kita sudah membahas mengenai judul teater yang berjudul yaitu Murai Bertaji. Itu mungkin Bapak bisa ceritakan lagi. Kita lanjutin ya. Kita lanjutkan. Tadi kan si pemuda tampan Pak ya? Iya, terdampar tadi. Kemudian anak kepala sukunya ini, kepala suku Murai Bertaji ini dua cewek semua. Tiba-tiba menemukan itu, dan ketika dia mau naikkan ke atas batu, datanglah si Rengas. Rengas itu hulu balang situ, yang kebetulan naksir juga sama anaknya si kepala suku Murai Bertaji tadi. Jadi di situ ada konflik kepentingan sebetulnya. Di satu pihak ini melanggar adat dan dia cemburu banget, di satu pihak memang dianya si Rengas tuh naksir sama itu. Jadi waktu anak mereka gadis-gadis itu menolong, ini sangat tidak setuju dan bahkan mau membunuh ini. Nah, ketika terjadi konflik, datang kepala suku Murai Bertaji, di situ ada bahwa ini melanggar adat. Mestinya hulu balang suku Murai Bertaji, namanya Rengas tadi, mencintai anak dia, namanya Gading. Karena Gading ini udah kayaknya udah broken hearts ya, jatuh hati ke sini sehingga cemburunya luar biasa, dan ini mesti harus dihukum adat. Hukum cara adat, tetap dipancung kan. Katanya harus dipancung, tapi kepala suku ini agak bijaksana karena orang ini tidak dikenal dan perlu pertolongan karena kondisinya kan sangat lemah. Akhirnya juga ditolong, dibawa ke rumah adat, diobatin, udah sembuh ya, proses pengobatan tradisional suku anak dalam kan. Jadi sembuh. Nah, begitu sembuh, udah ada, mereka sering bertemu, masih tetap di situ, pemuda itu sering bertemu dengan si Gading ya. Saat ini ketemu bahwa ini melanggar adat benar, ini akhirnya ya udah, ini melanggar hukum adat, mestinya harus dipancung ini. Benar. Si pemudanya tadi, karena ditambah-tambah oleh si Rengas tadi bahwa ini harus dipancung. Tapi waktu mau dipancung, si Gading ini masuk, jangan anakku aja yang dibunuh, ngapain dia yang dibunuh, saya aja ngapain ya. Tetap akhirnya off lagi, terjadilah si Gading mau diperkosa sama si Rengas, hulu balangnya itu. Ketika mau diperkosa, ada yang ngintip dari anak-anak suku anak dalamnya, ada yang ngintip lapor sini bahwa Gading mau diperkosa oleh hulu balang. Akhirnya ketahuan, ini pun mau dipancung. Si ini, jadi yang udah sembuh tadi masuk kan. Hulu balang nih melakukan kesalahan, mau melakukan pemerkosaan kan. Akhirnya waktu mau dipancung, jangan dipancung, dimaafkan aja lah gitu. Ya udah, akhirnya dengan cerita itu pokoknya akhirnya dimaafkan. Begitu dimaafkan, waktu hulu balang si kepala suku mau lari, Rengas ini ngambil show, mau membunuh si kepala suku itu dari belakang. Oke, si pemuda tahu, langsung ngambil putusan juga, ditombaknya si Rengas. Mati. Ceritanya seperti itu. Jadi suku Murai Bertaji, konflik adat, konflik kepentingan di situ. Endingnya terjadi pertumpahan darah. Ya, endingnya memang bukan happy ending, tapi endingnya agak ini, karena memang Rengas meninggal, sementara pemuda dengan si Gading tadi tidak menikah. Kayaknya tidak menikah karena memang tiba-tiba Gading ini pergi aja.
Oke. Jadi ini tinggal sini, mungkin episode berikutnya dinikahkan. Kita tunggu saja episode selanjutnya ya pemirsa. Oke, kita berlanjut. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai judul dari teater, sekarang judul dari tari kreasi, Pak. Iya, tari kreasi ini cukup bagus ceritanya juga. Legenda Turak, Pak ya? Iya, legenda Turak. Sebetulnya bukan legenda ya, nih hampir sejarah. Karena Turak itu terbuat dari bambu yang dulu sebelum masa-masa perang itu masyarakat sini kan suka membuat lemang ya. Lemang itu makanan tradisional. Makanan tradisional sini, kalau orang Padang bilang lemang. Jadi itu dimasak. Tapi ketika setelah pengumuman kemerdekaan, Belanda agresi kedua yang menetapkan bahwa Beliti sebagai pusat pemerintahan under of the Ling Musi Ulu saat itu. Jadi dari pasukan Belanda yang ada di Muara Beliti ini sering melakukan patroli ke daerah-daerah, termasuk saat itu namanya bukan Selangit, bukan STL Ulu Trawas, tapi di situ BKL Ulu Trawas, Batu Kuning Lakitan Ulu. Di sana sukunya suku Batuk BKL Ulu. Jadi mereka termasuk dalam satu suku BKL Ulu Trawas, itu Perwatin satu ya zaman dulu. Itu juga sebelum terjadi masyarakat Patin. Jadi company sedang melakukan patroli ke daerah-daerah. Karena Ida Momen Kebawahan Indonesia Merdeka, masyarakat udah mulai berani. Kalau sebelumnya kan boro-boro ketemu Belanda, denger sirine atau dengan suara mobil itu udah kabur semua. Kabur kemana aja. Jadi setelah pengumuman kemerdekaan itu mereka udah mulai berani dan sudah terbentuk pimpinan daerah saat itu. Jadi saat para Belanda yang dari under of the Ling Musi Ulu Trawas tadi melakukan patroli, di situ inisiatif adakan penyambutan kepada para pejabat tadi, yang pejabat Belanda tadi disambut dengan tarian. Tarian itu menggunakan turak itu. Turak yang diisi oleh pasir, bercampur dengan cabai, pokoknya bercampur dengan segala bentuk racun lah. Sehingga kalau kena badan tuh bisa gatal, kena mata bisa buta, kena ini bisa ini. Jadi waktu ada penyambutan mereka ya disambut dengan tarian Belanda dia dan saya, Caca Rumba Bequin, terus Bossa Nova mereka, Jiven mereka, mungkin saat itu kayak gituan. Ada yang bisa. Kemudian ditampilkan juga tari daerahnya. Jadi tari daerahnya tuh tari itu pakai turak tuh, yang dibalik. Saat mereka terlena dengan joget barengnya, ini diputarnya turak yang telah berisi pasir racun tadi diputar. Sar itu. Jadi mereka kena ke mata. Jadi kalau kena sini kena kulit gatal, kalau kena mata jadi buta, minimal mereka tidak bisa buka mata lagi. Jadi saat itulah yang laki-laki ikut bantu pecendangan juga, sehingga itulah jadi turak itu sampai melegenda sampai sekarang. Sangat melegenda sampai sekarang. Iya, jadi yang kami tampilkan itu, dan itu di daerah lain mungkin nggak ada. Karena yang ada turak itu hanya kalau sekarang Selangit dan STL Ulu Trawas yang ada turak itu spesial banget kayaknya. Dikeringi lagi kan nggak ada turak, tapi yang ada di situ. Jadi merupakan ciri khas, Pak ya? Iya, ciri khas, dan itu sejarah Musirawas, cikal bakalnya Musirawas itu sejarahnya seperti itu. Luar biasa. Ini ceritanya sangat luar biasa, Pak. Luar biasa sekali. Pak, kita bisa break sebentar, Pak ya? Nanti kita bisa lanjut lagi. Oh, boleh. No problem. Ikhlas ya break ya. Pemirsa Selamat TV, jangan beranjak kemana-mana, tetap di Selamat TV. Hai semuanya,
para pemirsa Silampari TV. Perkenalkan, nama saya Emilia Yenavita Niliata, biasa dipanggil Bunda Yena. Nah, di sini saya mengikuti tim kesenian dari Kabupaten Musirawas dalam acara Festival Sriwijaya yang diadakan di Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang. Di sini saya dipercaya sebagai penata tari ataupun koreografer. Saya memberikan sebuah karya atau menemukan sebuah ide, yaitu tentang turak. Di sini saya mengubah turak dari turak yang dahulu itu menjadi saya buat ataupun saya tampilkan, kami kemas dengan apik yang berjudul The Legend of Turak. Nah, di tahun ini ataupun di tahun 2019 ini kami berhasil mendapatkan sebuah prestasi yang sangat-sangat gemilang, yaitu kita mendapatkan sebuah kejuaraan umum ataupun penampilan terbaik, diantaranya dari karya sendiri yaitu tari turak, itu mendapatkan juara 2. Nah, di sini sangat kami bersyukur pada Tuhan bahwa dengan jerih payah kami selama kami latihan, yang dimana latihan ini memang benar-benar sangat membutuhkan tenaga yang full karena pas bertepatan dengan bulan Ramadan. Jadi kami latihannya itu sangat ekstra. Jadi malam hari kita bergenjot sampai pagi hari bahkan, karena kita harus mengejar target di mana hanya latihan selama 2 minggu sebelum Lebaran, setelah dan karena Lebarannya berhenti, jadi kita nyambung lagi setelah Lebaran hanya 1 minggu. Di situ kami bergenjot. Sudah itu kita melakukan tugas itu, yaitu dipertunjukkan pada tanggal 18 Juli kemarin. Itu benar-benar sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih, terutama dari saya sendiri, itu mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Musirawas dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, serta kepada Bapak pimpinan kami yaitu Bapak Hamam Santoso, dan para penari-penari kami yaitu ada 10 orang di sana, dan juga para musisi yang betul-betul handal di sini karena sangat betul-betul memberikan sebuah energi ataupun menghidupkan suasana dalam karya saya. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga tim kesenian Kabupaten Musirawas tetap berjaya dan sukses. Terima kasih. Salam budaya. Oke, terima kasih pemirsa, masih bersama Widi di Selampari TV. Nah, kita bisa melanjutkan perbincangan kita yang tadi, Pak, ya. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai Kabupaten Musirawas sudah mendapatkan juara umum, dan itu merupakan prestasi yang sangat luar biasa, Pak, ya. Nah, di balik hal yang luar biasa itu, pasti pemirsa Selampari TV di rumah itu penasaran, Pak, bagaimana bisa gitu kan? Pasti ada suka dan dukanya. Bagaimana, Pak, suka dan dukanya selama proses mengikuti Festival Sriwijaya kemarin? Ya. Kalau dukanya sebetulnya sih pada timing yang terlalu dikit ya, kita membuat duka, benar membuat was-was itu, mampu enggak anak-anak itu. Karena ada waktu yang sebegitu mepet, harus tampil 3 bentuk, tari, teater, musik, lagu daerah. Itu harus dalam waktu hanya 10 hari. Mulai juga latihan jam 4 sampai jam 1 malam loh, bukan jadi itu memerlukan fisik yang luar biasa anak-anak itu, fisik bagus, dan ini kemudian supply makanan juga standby gitu kan. Kalau di musik, ada anak musik hobinya merokok sama kopi, kita siapin. Nggak boleh ketinggalan, Pak, ya? Iya. Kemudian makan malam selalu kita berikan. Jadi pokoknya selama latihan
kita baguskan lah. Itu dukanya ya, karena memang susah. Itu kalau udah malam nyari makanan susah. Jadi itu dukanya. Kemudian juga banyak duka-dukanya tuh yang kalau diceritain mah banyak ya. tapi ya memang ada dukanya, tapi nggak begitu amat sih. Karena saya udah biasa dari dulu memang. Sudah. Karena basic saya orang panggung juga, orang kesenian juga. Jadi saya nganggap itu bukan kayak duka. Tapi sebetulnya kalau orang lain pasti duka. Untuk orang yang baru pertama kali mungkin merasakan wah susah sekali Pak ya. Iya kayak gitu. Tapi karena udah sering, Musirawas sudah sering loh juara umum. Oke, luar biasa. Di Festival Rande. Berarti bukan cuma kali ini Pak ya? Bukan kali ini, tahun depan di Festival Rande. Kemudian 2010 udah banyak bener anak-anak di pengalamannya, termasuk di Istana, kemudian di Bali, kemudian di Malang, Kota Batu, di Jogja, kemudian di Jakarta sendiri, bahkan kemarin terakhir di Malaysia mereka udah tampil biasa. Jadi memang ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat besar Pak ya, harus mempertahankan predikat sebagai juara umum untuk ajang selanjutnya. Ya sukanya ya sekarang suka banget saya. Hujan ucapan tuh di FB, di IG, kemudian di Facebook, tentunya. Di WA. Yang dari Sil TV aja ngucapin udah berapa kali. Jadi saya sampai kita bisa meledak HP ini rasanya karena penuh notifnya masuk terus Pak ya. Selamat kayak gitu kan. Waduh, ini di Facebook juga. Tapi terima kasih benar saya wabil khusus kepada Pak Bupati, kepada Ibu Ketua Dewan Kesenian. Masukannya banyak banget. Kemudian Kepala Dinas juga mendukung juga. Kemudian yang tidak kalah pentingnya Saudara Atai, penata musiknya. Kemudian Mbak Yena Vita Niliata itu penata tari. Kemudian Samsur Rizal itu sutradara teater. Jadi mereka tetap, saya salut dengan mereka, terima kasih Pak Rizal, Pak Atai dan Bu Yena, jangan bosan itu. Inilah tantangan kita, tujuan kita, dan alhamdulillah kita sekarang udah juara. Iya, kalau dibuat misalnya hati ini bisa ditengok, dikeluarkan, saya rasa bisa gede banget. Jangan Pak, mengerikan. Dibelah Pak ya dadanya. Itu sukanya sampai sekarang. Kemudian yang paling suka lagi mungkin dapat uang pembinaannya ya. Kalau boleh tahu berapa Pak uang pembinaannya Pak? Saya malah belum tahu. Masalahnya belum cair Pak? Belum. Masih di Palembang sana. Jadi nanti dikirim, baru kumpul-kumpul nanti Sil TV diundang ya. Oke, kami akan datang Pak. Sil TV gak akan pernah menolak kalau diundang-undang aja. Apalagi diundang makan-makan. Ikut rame dong. Kayak gitu kan. Jadi pokoknya intinya senang kami. Hari ini. Pastinya senang sekali Pak ya, kami juga dari tim Selampari TV mengucapkan selamat sekali lagi. Dan sekali lagi Widi mau nanya, apa harapan Bapak kedepannya untuk tim kesenian Kabupaten Musirawas? Oke, tentu saja mempertahankan itu lebih berat daripada meraih ya. Mempertahankan susah. Jadi tapi kami tetap tim kesenian akan tetap semangat seperti biasanya, tetap latihan biasa, tetap kita akan pertahankan itu. Dan tidak akan boleh otomatis orang dengan mudah mengambil itu nggak mungkin, tetap susah karena Musirawas ikon itu. Jadi berkali-kali mereka tuh ngikutin, lalu penampilan Musirawas jadi contoh mereka itu. Jadi ya sekarang kalau mau itu ya susah mereka, susah untuk ngerebut. Tapi karena kami juga akan bersikukuh tetap pegang itu, jangan sampai nanti lepas Pak ya. Terlepas, kasihan lah kalau tidak dengan kami. Jadi ini PR nih untuk tim kesenian Kabupaten Musirawas untuk terus mempertahankan prestasi Pak ya. Tapi tidak boleh sombong tentunya Pak ya. Oh enggak boleh sombong, udah biasa. Karena udah biasa menang jadi udah biasa Pak ya. Iya, udah gitu biasa kan? Menang jadi ini bukan sombong, biasa aja kok. Oke, ini anggap saja bahwa seluruh orang-orang yang tergabung di tim kesenian Kabupaten Musirawas melihat Bapak sekarang, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada teman-teman rekan-rekan semua? Ya, saya terima kasih banget. Tadi udah saya sampaikan wabil khusus kepada Bapak Bupati, Ibu Ketua Dewan Kesenian, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata. Terima kasih pada saya sendiri, boleh nggak ini? Boleh. Kemudian boleh sekali. Teman-teman kepala bidang yang udah dukung, termasuk tim Hore ya. Ada tim Hore masalahnya di sini.
kemudian juga penata musik, penata tari, penata teaternya, sutradaranya, terus penata artistik yang waduh luar biasa pokoknya, dengan penari, pemain teater dan musisi. Itu terima kasih banget. Musisi ini udah 2 tahun 2010 bergabung. Udah Jadi lama, Pak, udah ya? lama banget. Jadi apresiasi yang luar biasa, dan saya rasa kalau dinilai dengan apapun susah kita menilai kan. Ucapan terima kasih jadi sebetulnya belum cukup. Tapi cuman itu yang bisa dikatakan. Tapi ya cuma itu yang kami sampaikan, karena memang itu darah kita yang mengalir di sini, itulah dari tanah Musirawas, makanya kita akan tetap menjaga Musirawas ini jadi yang terbaik, khususnya di Sumatera Selatan, ke depan bisa Juara lebih. lebih lagi Pak ya. Lebih sempurna lagi maksudnya. Amin, Jadi Musirawas saat ini sudah sempurna membangun budaya. Oke, amin, luar biasa. Baik Pak, terima kasih Pak ya terhadap waktunya. Iya. Baik pemirsa Selambari TV, itulah tadi perbincangan Widi dan juga Bapak Hamam Santoso membahas mengenai bagaimana bisa Kabupaten Musirawas meraih prestasi sebagai juara umum di Festival Sriwijaya ke-28 2019 kemarin. Nah pemirsa di rumah jangan lupa untuk terus menyaksikan Sebaiknya Anda Tahu hanya di Selambari TV punya kita Gale. Saya Dwi Widianita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aku hilang. Entah saya kan mana telah merasuki hatiku, Bapak. Ampun, Bapak. Aku beri kau kesempatan untuk hidup. Tapi ingat, kau pergilah. Gadis, cintaku. Pada tahu akibatnya terhadap diri Bapak. Maka lantaran memutuskan kau harus dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rizky Kurnia, saya dari tim kesenian Musirawas dan saya ikut dalam ajang Festival Sriwijaya 2019. Dan alhamdulillah Musirawas tahun ini memperoleh juara umum untuk Festival Sriwijaya 2019. Dan alhamdulillahnya lagi saya lomba lagu daerah mendapatkan juara 2 untuk perwakilan dari Musirawas. Suka dan duka saya dalam mengikuti ajang Festival Sriwijaya 2019 ini sangatlah senang, dan dari latihan membutuhkan proses yang sangat menguras tenaga, energi dan lain-lain. Alhamdulillah di sini tim Musirawas memperoleh hasil yang lebih baik. Terima kasih.